Hai, bertemu lagi di channel YouTube Akun Bintara. Pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan soal dari part 1 sebelumnya. Yuk, tanpa menunggu lebih lama lagi, mari kita bahas soal nomor 6 sampai dengan nomor 10. Oh iya, untuk link soal dapat diunduh di kolom deskripsi ya. Untuk soal nomor 6 adalah pada buku besar UDEBI tanggal 31 Desember 2021 terdapat akun sebagai berikut. Account receivable 240 juta di sebelah debit, allowance pada full debt 4 juta di sebelah debit, sales 800 juta di sebelah kredit, dan bad debt expense di sini tidak memiliki saldo. UDEBI menetapkan nilai cadangan kerugian piutang tidak tertagih adalah sebesar 2% dari piutang dagang. Sehingga nilai bad debt expense setelah penyesuaian adalah sebesar. Nah, untuk soal nomor 6 ini kita harus menghitung dulu nilai bad debt expense pada jurnal penyesuaiannya. Langkah yang pertama, kita harus menghitung terlebih dahulu allowance-nya, yaitu dengan cara 2% dikalikan dengan account receivable, yaitu 2% dikalikan 240 juta yang hasilnya 4.800.000 rupiah. Namun, perlu diingat jika kita ingin mencadangkan dengan pendekatan account receivable atau neraca, maka kita perlu memperhatikan dahulu saldo awal dari allowance pada full debt. Nah, pada soal ini nilai allowance pada full debt adalah 4 juta di sebelah debit. Sehingga untuk mencapai nilai 4.800.000 rupiah di sebelah kredit, maka nilai allowance harus ditambah sebesar 8.800.000 rupiah di sebelah kredit. Sehingga jurnal penyesuaian yang tepat adalah kita akan mendebit akun bad debt expense senilai 8.800.000 rupiah dan mengkredit akun allowance pada full debt sebesar 8.800.000 rupiah. Jika kita lihat pada buku besar allowance pada full debt, maka akan nampak sebagai berikut. Nah, nampak bahwa nilai akhir dari allowance pada full debt sudah sesuai dengan permintaan, yaitu 2% dari 240 juta, yaitu 4.800.000 rupiah. Selanjutnya, jika kita lihat pada buku besar bad debt expense adalah sebagai berikut. Nah, apabila yang ditanyakan adalah nilai bad debt expense setelah penyesuaian, maka dapat kita lihat kolom balance untuk nilai akhir saldo bad debt expense-nya, yaitu 4.800.000 rupiah. Soal nomor 7 adalah pada tanggal 10 April 2022, PD Shutdown yang berada di kota Ada Aja menjual barang dagangan pada toko Raihan yang berada di kota Minta Aja sebesar 15 juta rupiah dengan syarat 2/10 IOM. Syarat penyerahan barang yang disepakati kedua belah pihak adalah FOB Destination Point. Untuk sampai di toko Raihan membutuhkan waktu 1 hari. Jurnal yang tepat untuk mencatat pengakuan piutang adalah untuk soal nomor 7 ini yang ditanyakan adalah pencatatannya, sehingga jawabannya adalah dengan cara menjurnalnya. Nah, pada soal ini PD Shutdown menggunakan syarat pengiriman FOB Destination Point, di mana barang akan diakui mutasi keluarnya apabila barang sudah sampai di gudang pembeli. Sehingga jurnal akan dicatat oleh PD Shutdown pada tanggal 11 April 2022 karena barang akan sampai di toko Raihan dalam 1 hari. Dan jurnal yang dibuat yaitu jurnal PD Shutdown pada 11 April 2022 adalah dengan mendebit akun account receivable sebesar 15 juta rupiah dan mengkredit akun sales 15 juta rupiah. Nah, kenapa kok dicatat pada akun receivable ya? Karena term of payment atau syarat pembayarannya adalah 2/10 EOM yang menunjukkan bahwa transaksi dilakukan secara kredit. Soal nomor 8 adalah pada tanggal 1 September 2022 dijual barang dagangan sebesar 13 juta rupiah pada PD Venom dengan syarat 2/10 N30. Pada tanggal 2 September 2022 diterima kembali sebagian barang dagangan yang telah dijual kepada PD Venom karena tidak sesuai pesanan sebesar 1 juta rupiah. Pencatatan pada saat retur penjualan yang tepat adalah untuk soal nomor 8 ini yang ditanyakan adalah pencatatannya, sehingga jawabannya adalah dengan cara menjurnalnya. Nah, untuk soal pencatatan retur penjualan, maka kita dapat mengkredit akun account receivable karena diketahui bahwa penjualan sebelumnya dilakukan secara kredit disebabkan adanya term of payment yaitu 2/10 N30.
Kemudian, yang didebit adalah akun sales return, di mana akun ini digunakan untuk mencatat adanya transaksi pengembalian barang dagang dari pembeli kepada penjual karena barang cacat, rusak, atau tidak sesuai dengan pesanan. Sehingga jurnalnya adalah di sebelah debit kita akan mendebit akun sales return sebesar 1 juta rupiah dan di sebelah kredit kita akan mengkredit akun account receivable sebesar 1 juta rupiah. Mudah bukan? Soal nomor 9 yaitu PD Lihai menjual almari kepada Nyonya Lili seharga 10 juta rupiah dengan uang muka 3 juta rupiah dan sisanya diangsur 10 kali setiap bulan. Bunga yang diberikan sebesar 2% per bulan dihitung dari pinjaman pokok. Nilai angsuran ditambah bunga yang harus dibayar Nyonya Lili setiap bulannya adalah. Nah, untuk soal nomor 9 ini kita cukup mencari berapa nilai angsuran per bulan ditambah dengan nilai bunga, atau kita cari saja nilai kas yang diterima oleh kreditur. Karena ini merupakan penjualan angsuran dengan metode bunga dari pinjaman pokok atau bunga tetap, maka langkah pertama cari dulu nilai angsuran per bulannya, yaitu dari penjualan 10 juta yang sudah dibayar adalah 3 juta. Sehingga yang perlu diangsur adalah 7 juta rupiah. 7 juta ini akan diangsur selama 10 kali, sehingga nilai angsuran per bulan adalah 7 juta dibagi dengan 10, yaitu 700.000 per bulan. Sementara untuk bunganya adalah tarif bunga dikalikan dengan pinjaman pokoknya, yaitu 2% dikali dengan 7 juta rupiah, yang hasilnya adalah 140.000 rupiah. Nah, untuk mencari nilai kas yang diterima adalah nilai angsuran per bulan ditambah dengan bunga atau 700.000 ditambah dengan 140.000 rupiah, sehingga hasilnya adalah 840.000 rupiah. Mudah bukan? Soal terakhir atau nomor 10 adalah perhatikan transaksi berikut ini. September 1, UD Groovy menjual barang dagangan sebesar 2 juta rupiah kepada Tokobit dengan termin 2/10 N45. Nomor 2 atau tanggal 2, UD Groovy menerima kembali barang dagangan sebesar 100.000 rupiah dari Tokobit atas penjualan tanggal 1 September karena barang cacat. September tanggal 9, UD Groovy menerima pelunasan piutang dari Tokobit atas penjualan tanggal 1 September. Jika menggunakan gross method atau metode kotor, maka nilai kas yang akan diterima oleh UD Groovy pada 9 September adalah sebesar. Gross method adalah metode kotor, merupakan metode pencatatan penjualan kredit di mana kalau ada potongan dalam perjanjian penjualan kredit, maka pencatatan account receivable tidak dihitung potongannya. Jadi yang dicatat adalah jumlah totalnya atau kotornya saja. Bila ada potongan, maka akan diakui sebagai pengurang jumlah penjualan pada saat terjadi pelunasan account receivable. Nah, karena ini yang diminta adalah nilai kas yang diterima pada 9 September, maka kita harus mengetahui dulu historis dari transaksi sebelumnya. Maka kita jurnal transaksinya satu persatu. Transaksi tanggal 1 September akan menyebabkan nilai account receivable dari sales bertambah karena pada tanggal 1 merupakan transaksi penjualan secara kredit. Sehingga jurnal pada tanggal 1 September adalah kita akan mendebit akun account receivable sebesar 2 juta rupiah dan akan mengkredit akun sales sebesar 2 juta rupiah. Selanjutnya, pada tanggal 2 September diterima kembali barang dagangan yang telah dijual dari Tokobit, sehingga mengakibatkan nilai account receivable atau piutang kepada Tokobit berkurang dan menambah akun sales return. Sehingga jurnalnya adalah kita akan mendebit akun sales return sebesar Rp100.000 dan mengkredit akun account receivable sebesar Rp100.000. Terakhir, pada tanggal 9 September diterima pelunasan piutang dari Tokobit, maka nilai piutang yang tersisa atas peristiwa penjualan dan retur penjualan adalah sebesar Rp1.900.000 diperoleh dari nilai piutang saat penjualan Rp2 juta dikurangi piutang saat terjadi retur Rp100.000. Sehingga nilai kas yang diterima saat terjadi pelunasan piutang adalah sebesar 98% dikalikan dengan Rp1.900.000, yaitu sama dengan Rp1.862.000. Kenapa kok 98% ya?
karena dari 100% diterima potongan sebesar 2% apabila pelunasan piutang dilakukan dalam jangka waktu 10 hari. Hal ini diketahui dari term of payment-nya yaitu 2/10 and 45. Sobat Bintara juga bisa melakukan perhitungan manual dengan mengkalikan 2% dengan Rp1.900.000, kemudian hasilnya tersebut dikurangkan ke Rp1.900.000. Mudah bukan? Oke, sekian pembahasan soal-soal seputar materi penjualan dan penghapusan piutang usaha. Jika ada pertanyaan atau mau sharing soal-soal latihan seputar penjualan dan penghapusan piutang, bisa dituliskan di kolom komentar. Oke, terima kasih. See you on the next video. Bye-bye.